Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Anissa sebagai internship di Bisa HI Academy. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai how to grow a small business using social media. Jadi buat teman-teman yang butuh ilmunya juga gitu mengenai cara mengembangkan bisnis di sosial media, boleh disimak ya. Kita langsung mulai aja. Jadi ini untuk yang pertama. Nah, kita kenalin dulu mengenai sosial media itu sendiri. Nah, sosial media itu apa sih? Jadi, sosial media atau mungkin bahasa Indonesia itu media sosial ya, itu merupakan platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Nah, jadi sosial media itu platform ataupun wadah gitu ya buat teman-teman itu tuh sharing mau berupa tulisan gitu kayak status ataupun foto maupun video gitu buat disaksikan sama halayak umum atau masyarakat publik. Nah, kemudian sosial media marketing nih, setelah kita mengetahui apa itu sosial media, sekarang kita pahamin dulu apa itu sosial media marketing atau pemasaran media sosial. Nah, sosial media marketing ini adalah penggunaan platform media sosial dan situs web untuk mempromosikan produk atau layanan. Nah, adapun istilah e-marketing ataupun digital marketing. Nah, tapi sosial media marketing ini tuh jadi lebih populer di masyarakat. Nah, apa sih bedanya digital marketing sama sosial media marketing? Nah, bisa dibilang kalau digital marketing itu lebih luas gitu dibandingkan sosial media marketing. Jadi, digital marketing itu suatu pemasaran yang dilakukan melalui digital gitu. Sedangkan kalau misalnya sosial media itu menggunakan platform sosial media. Kalau digital marketing itu bisa dilakukan seperti e-commerce juga gitu, termasuk ke digital marketing juga kalau kita melakukan pemasaran di platform e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia. Namun kalau misalnya sosial media itu lebih ke seperti Instagram dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, ini untuk selanjutnya kita pahamin dulu mengenai tujuan dari sosial media marketing. Nah, sosial media tujuannya tuh apa sih dari sosial media marketing? Nah, sosial media marketing tuh tujuannya itu untuk penggunaan platform media sosial yang gunanya tuh untuk terhubung dengan audiens atau kalau misalnya kita objeknya itu buat pelanggan gitu ya ataupun konsumen. Nah, untuk membangun merek, meningkatkan penjualan dan mengarahkan lalu lintas situs web. Nah, ini tuh maksudnya apa? Jadi di tujuannya sosial media tuh kita tuh untuk membangun engagement gitu atau keterikatan terhubung di mana dari perusahaan kepada pelanggan ataupun konsumen gitu. Kalau misalnya di sosial media mungkin kepada audiens yang melihat konten kayak misalkan followersnya kayak gitu-gitu. Nah, tujuannya itu untuk membangun merek, kesadaran merek kayak brand awareness supaya orang tuh lebih mengenal sama merek perusahaan tersebut dan juga outputnya itu untuk meningkatkan penjualan di mana adanya transaksi yang dilakukan oleh pelanggan ataupun konsumen kepada merek dari perusahaan. Nah, kemudian mengarahkan lalu lintas situs web di mana tujuannya itu kita untuk ngatur gitu lalu lintas dari situs web ataupun sosial media yang kita buat gitu. Nah, selanjutnya di sini ada 4C dari sosial media marketing. Nah, kalau teman-teman tahu dalam marketing juga ada yang namanya 4P ataupun 7P. Nah, dalam sosial media tuh ada yang namanya 4C. Nah, 4C itu apa sih dan tujuannya apa? Nah, tujuannya sendiri itu untuk menguasai area fungsional yang mengharuskan seseorang memiliki alat dan pola pikir yang tepat. Jadi, kalau misalnya orangnya itu dia bisa menggunakan ini dengan baik, pasti outputnya juga bakalan maksimal gitu. Nah, ada apa aja 4C ini? Nah, di sini ada 4, yaitu communities, conversation, channels, dan juga campaign. Nah, itu apa aja maksudnya? Nah, jadi untuk yang pertama, communities atau komunitas.
Itu apa? Jadi kita tuh harus membangun komunitas di sosial media yang kita bentuk gitu. Nah, komunitas itu kayak gimana sih kalau di sosial media? Nah, komunitasnya sendiri itu contohnya misalkan kita ngejual brand kosmetik. Nah, kita tuh membangun komunitas tentang orang-orang yang suka beauty gitu, yang suka beauty dan juga skincare, mungkin kayak skincare dan juga make up. Nah, kita bentuk komunitas orang-orang yang menyukai objek yang sama gitu. Seperti itu. Atau misalkan kalau misalnya cowok mungkin sesama penyuka motor gitu ya, misalkan atau yang suka modif kan itu bisa ada komunitasnya gitu juga gitu melalui sosial media seperti di Instagram supaya orang-orang tuh kita bisa memilah dan memilih eh, audiens yang tepat gitu, yang tepat sasaran. Kan gak mungkin kalau misalnya kita jualan beauty tapi kita nyari komunitas atau audiensnya itu target pasarnya lebih tepatnya kita tuh nyarinya orang yang misalkan yang suka motor tadi kan nggak nyambung gitu ya. Jadi kita harus nyesuaiin antara komunitas sama merek yang kita punya gitu sama perusahaannya. Nah, kemudian conversation yang kedua. Nah, conversation itu apa? Nah, itu percakapan ataupun komunikasi yang dibangun dari pihak perusahaan dan juga pihak konsumen ataupun pelanggan. Nah, ini tuh tujuannya untuk membangun keterkaitan dan keterikatan antara pelanggan dan juga perusahaan supaya tujuannya apa? Nah, dari sini tuh bisa timbulnya loyalitas pelanggan dan juga bisanya ada purchase intention ataupun repurchase intention buat konsumen yang udah pernah beli jadi beli lagi karena adanya hubungan yang baik. Nah, di sini tuh berhubungan sama customer relationship management di mana kita tuh ngehubungin membangun hubungan yang baik antara perusahaan dan juga konsumen. Karena manfaatnya itu banyak banget ketika kita menerapkan hal tersebut gitu. Nantinya adanya loyalitas dari pelanggan yang ngebuat dia tuh bisa jadinya ngajakin temennya sendiri gitu buat beli merek kita, perusahaan yang produk yang kita bangun gitu. Kalau misalnya dia udah percaya dan dia udah loyal sama produk kita. Nah, kemudian selanjutnya ada channels. Nah, channels ini tuh apa sih? Nah, channels atau saluran. Nah, dalam sosial media marketing tuh kita memanfaatkan platform sosial medianya ini untuk kita berkomunikasi itu. Nah, untuk mencapai conversation tadi itu kita harus menggunakan channels. Nah, seperti apa sih? Nah, kita menggunakan saluran sosial media. Contohnya Instagram. Nah, kita tuh menggunakan platform Instagram ini tuh dengan baik, di mana ini tuh menjadi wadah dari pelanggan itu bisa komunikasi sama perusahaan misalkan melalui fitur komen gitu, komen di feed Instagram ataupun melalui direct message gitu di DM Instagram juga itu kan dari pelanggan itu bisa bertanya gitu, misalkan dia pengen beli terus dia nanya dulu ready-nya kapan atau misalkan mengenai warnanya tuh ada apa aja sih. Nah, dia tuh bisa eh, bertanyanya tuh wadahnya tuh melalui channel ini gitu, melalui platform sosial medianya kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada campaign. Nah, campaign itu apa sih? Nah, jadi ini tuh merupakan kampanye di mana kampanye itu dilakukan melalui pemasaran. Nah, jadi maksud campaign di sini tuh kita melakukan pemasaran melalui sosial media karena dari marketing sendiri kan memang pemasaran. Nah, jadi kita tuh melakukan campaign atau kampanye di sosial media marketing. Nah, kayak gimana contohnya dari kampanye sosial media marketing ini? Nah, contohnya itu kita memasarkan melalui feed Instagram, itu bisa juga kita menjual. Kemudian melalui Instagram Story juga bisa, ataupun melalui Reels Instagram. Nah, dari situ kita bisa mengkampanyekan gitu produk kita untuk orang-orang tuh jadi tertarik untuk beli produk yang kita jual gitu. Dan tentunya merek kita juga bakal semakin dikenal di masyarakat kayak gitu. Selain itu juga kayak kampanye berbayar tuh ada nggak sih? Nah, bisa juga kita lakukan kalau misalnya di Instagram tuh contohnya Instagram Ads atau Instagram Advertising di mana kita mengiklankan produk kita melalui Instagram. Jadi kita melakukan payment ke Instagramnya, kita bayar yang mana nanti dari konten yang kita buat gitu melalui sosial media di Instagram itu tuh di-share oleh Instagramnya sendiri. Makanya kalau teman-teman buka Snapgram misalkan suka tiba-tiba ada sponsor atau misalkan ada iklan dari situ tuh karena itu tuh yang dilakukan sama perusahaannya tuh dia bayar ke Instagramnya supaya dapat disebarin gitu sama Instagramnya dan kita bisa milih
objeknya juga target pasarnya siapa, kita bisa milih supaya dapatnya tuh ke orang yang tepat gitu. Jadi kita milih komunitasnya tadi, nanti disalurin sama Instagramnya ke orang-orang tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada sosial media dalam mengembangkan bisnis. Nah, sesuai judulnya juga kan kita mau gimana sih cara ngembangin bisnis melalui sosial media. Nah, jadi sosial media ini tuh dapat membantu perusahaan terlibat dengan pelanggan dan mencari tahu apa yang dikatakan orang tentang bisnis yang kita jalanin. Nah, dan juga dapat menggunakan sosial media untuk iklan, hadiah promosi, dan juga aplikasi seluler. Sosial media dapat membantu bisnis perusahaan untuk menarik pelanggan, mendapatkan umpan balik pelanggan, dan juga membangun loyalitas pelanggan. Nah, ini yang udah aku katakan tadi ya, di mana cara mengembangkan bisnis melalui sosial media ini tuh kita tuh harus adanya keterlibatan antara perusahaan dan pelanggan, atau biasanya kalau dalam marketing itu kita sebut customer engagement, itu adanya keterlibatan. Nah, di mana kalau misalnya pelanggannya itu mencari tahu tentang bisnis kita gitu yang kita jalani, mengenai produk yang kita jalani, dan juga merek 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 dari perusahaan kita. Nah, kalau misalnya mereka nanti udah di tahap mereka pengen tahu, nanti mereka lihat produknya ada apa aja, nah outputnya juga bisa sampai ke penjualan gitu. Kemudian dalam menggunakan sosial media tuh kita dalam mengembangkan bisnis itu bisa melalui iklan yang tadi, misalkan Instagram advertising ataupun di platform lain juga bisa gitu selain di Instagram. Nah, selain itu juga bisa menggunakan hadiah promosi. Nah, kita kayak misalkan dalam sosial media juga suka ada tuh yang bikin seperti giveaway kayak gitu dari perusahaannya tuh ngebuat giveaway gitu. Itu secara nggak langsung kan promosi buat orang tuh menarik engagement juga gitu buat perusahaan kita melalui sosial media, dan akhirnya orang-orang tuh jadi ngikutin karena pengen dapat, jadi ikutan challenge-nya kayak gitu. Dan juga aplikasi seluler. Nah, karena kan sosial media tuh selain bisa dibuka melalui website kayak di laptop kan bisa. Nah, tapi kita juga bisa melalui aplikasi langsung kita download gitu di App Store atau di Play Store kayak gitu. Nah, tujuannya juga, nah akhirnya sosial media ini tuh di bisnis tuh bisa narik pelanggan. Setelah mendapatkan engagement itu, kemudian dapat umpan balik dari pelanggan atau feedback, di mana feedbacknya misalkan kita udah membentuk apa produknya, kita udah dia kejual nih karena dibeli nih sama salah satu konsumen. Nanti konsumen tuh bisa ngasih feedback ke kita. Nah, feedbacknya itu dalam berupa apa sih? Misalkan dia ngasih ulasan, misalkan dia um, apa ya, kayak nge-SG-in gitu, kayak bikin instastory mengenai produk kita terus nge-tag kita. Nah, itu ada feedback buat kitanya, di mana kita tahu oh dia tuh seneng nih sama produk kita, atau dia tuh puas gitu sama layanan yang perusahaan kita kasih. Tapi kalau misalnya emang eh, apa ya, produknya kurang juga, pelanggan juga bisa ngasih umpan balik juga, karena umpan balik atau feedback ini tuh berupa outputnya tuh bisa positif dan juga negatif gitu, gimana produk dan layanan yang kita kasih ke pelanggan. Bisa jadi kalau misalnya negatif tuh kayak misalkan mereka tuh ngasih komentar buruk, atau mereka kayak nge-DM misalkan produknya cacat, atau misalkan kayak packagingnya rusak karena dari kurir gitu misalkan kan. Nah, hal-hal kayak gitu itu juga jadi umpan balik buat perusahaan, dan itu bisa dijadiin evaluasi dan monitoring dan evaluasinya gitu buat kita, buat perusahaan untuk jadi lebih baik lagi dan membangun loyalitas pelanggan. Nah, kalau misalnya kita udah menerapkan customer relationship management dengan baik, dan juga menerapkan customer engagement atau keterlibatan pelanggan dan juga perusahaan. Nah, dari situ kita secara nggak langsung kita itu membangun loyalitas pelanggan. Nah, loyalitas pelanggan itu apa sih? Jadi loyalitas pelanggan itu merupakan apa ya, kayak kesetiaan pelanggan gitu terhadap suatu merek ataupun produk. Kalau misalnya dia udah percaya sama suatu perusahaan, dia bakal loyal, di mana dia bakal beli produknya tuh bisa beli berulang gitu, ataupun beli varian lainnya dari produk yang kita jual. Misalkan dia beli produk satu, tapi karena dia udah loyal, dia mau nyobain produk dua kayak gitu. Boleh di next ya, kita lanjut lagi. Nah, ini selanjutnya ada platform sosial media terbesar. Nah, pasti teman-teman di sini udah pada tahu lah ya dari beberapa platform sosial media yang ada di sini. Ini aku ambil 5. Nah, ada apa aja sih? Nah, buat platform sosial media terbesar tuh saat ini Facebook ya, itu nomor 1. Facebook itu masih paling tinggi gitu dari
keseluruhan di dunia itu paling banyak yang menggunakan Facebook. Atau mungkin kita lebih seringnya pakai Instagram gitu. Nah, Instagram juga salah satu platform sosial media terbesar karena sama-sama meta gitu dari Facebook dan juga Instagram, satu pemilik. Nah, jadi di sini tuh ada Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan juga TikTok. Nah, ini dari kelima ini mungkin teman-teman nggak asing gitu, atau semuanya teman-teman pada pakai juga. Dan mungkin kalau misalnya buat range orang kayak sekitar umur 20 gitu, mungkin kita lebih seringnya pakai Instagram dan juga TikTok mungkin ya, karena kalau kita menggunakan dua itu, mungkin apalagi terutama TikTok gitu saat ini, buat ngelakuin pemasaran itu mudah banget gitu, tanpa berbayar pun kita bisa meningkatkan engagementnya itu dengan tinggi, karena dari situ kita kalau misalnya kita buat konten yang menarik aja itu bisa FYP gitu, dan itu tuh nggak harus berbayar gitu. Kalau di Instagram mungkin kita udah dibentuk gitu si komunitasnya atau target pasarnya tuh dari followers kita. Tapi kalau di TikTok itu bisa lebih beragam lagi gitu, buat penontonnya itu bisa siapa aja gitu. Dan juga buat Facebook, terus Twitter dan juga YouTube juga itu kan kita bisa melakukan pemasaran lewat situ juga gitu. Nah, selanjutnya, nah di sini tuh ada tips mengoptimalkan media sosial untuk bisnis. Nah, jadi ini ada beberapa, ada 10 tips bagaimana kita tuh mengoptimalkan media sosial tadi nih, kayak Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain untuk bisnis kita, biar terjadinya penjualan gitu, atau orang itu jadi tertarik untuk beli produk kita. Nah, yang pertama nih, kita lengkapin dulu profil media sosial. Jadi kalau kita misalkan contohnya kita pakai Instagram, kita harus lengkapi dulu profil media sosial kita, kayak misalkan fotonya, logo itu wajib ya. Terus kemudian kayak nama nama perusahaan kitanya tuh dicantumin di situ, namanya tuh apa. Terus kita ngisi bio-nya juga, bio-nya tuh apa gitu. Misalkan mengenai call to action-nya ke TikTok ataupun ke e-commerce gitu, kita ngarahin ke Shopee, ke Tokopedia kayak gitu-gitu, biar orang tuh nggak bingung, nggak bertanya-tanya gitu, ini tuh jualan apa sih. Tapi dari dia sekilas cuman buka profil media sosial kita tuh dia udah tahu, oh dia jualan ini nih gitu, dia jualan makanan nih kayak gitu. Terus kemudian fokus pada beberapa platform saja. Nah, maksudnya itu apa? Jadi, kalau misalnya kan ini tujuannya untuk bisnis pemula gitu ya, buat bisnis kecil, kita gak usah dulu kayak langsung FOMO gitu, ikutan semua sosial media gitu kayak tadi, gak usah lima-limanya yang tadi tuh dipakai dulu. Misalkan kita pakai Instagram dulu deh, atau sama TikTok dua dulu. Nah, itu udah cukup, gak usah dulu kita ke Facebook dan juga ke Twitter ataupun YouTube misalkan. Jadi kita fokus di dua itu aja, atau salah satu juga boleh gitu. Jadi biar kitanya juga ngelolanya dengan baik, karena kalau misalnya kita ngambil semua tapi itu nggak kelola dengan baik juga, nantinya malah nggak keurus. Dan nanti tuh kalau misalnya kita sekalinya sepi sosial medianya, orang tuh jadi nggak tahu, ini masih jualan nggak sih, si merek ini tuh masih jualan nggak sih, dia nggak tahu. Yang penting kalau kita pakai salah satu aja atau pakai pakai dua, yang penting kita maksimalin di dua itu tuh buat aktif terus, dan selalu ada apa ya, misalkan ada konten gitu kayak lalu Instastory lah lebih mudahnya, karena itu kan hilang dalam 24 jam. Jadi teman-teman tuh maksimalin untuk bikin konten Instastory tuh setiap hari, supaya orang tuh masih ngerasa oh dia masih jualan nih kayak gitu. Kemudian untuk yang ketiga, nah di sini tuh ada gunakan call to action atau CTA pada media sosial. Nah, ini tuh apa sih maksudnya call to action tuh? Call to action tuh kita mengarahkan audiens ataupun pelanggan itu untuk ngelakuin tindakan gitu. Nah, maksudnya tuh apa? Kayak misalkan kita contohnya membuat caption di feed Instagram. Nah, kita captionnya tuh kita udah ngejelasin ya apa-apa mengenai postingannya, dan di akhirnya tuh kita gunain CTA-nya tuh kayak jangan apa, langsung aja cek ke Shopee kita misalkan gitu, atau enggak cek ke website kita. Nah, itu tuh yang membuat orang tuh kita kayak secara nggak langsung tuh nyuruh orang tuh buat bergerak untuk ngecek gitu, ngecek ke e-commerce atau ngecek ke website, atau enggak datang langsung ke tempat, misalkan jangan lupa datang ke sini. Itu tuh call to action supaya orang tuh apa ya, ngerasa kayak eh, oh ada komando dari ininya gitu secara nggak langsung, walaupun kita ngerasanya nggak akan kayak gitu kan, itu kayak secara halus gitu kita nyuruh orang ngecek lebih lanjut mengenai sosial media kita.
Nah, selanjutnya yang keempat di sini ada gunakan hashtag yang tepat. Nah, buat ningkatin engagement juga, kita tuh bisa pakai hashtag gitu. Nah, hashtag tuh banyak banget dan kita bisa sesuaiin sama eh, produk yang kita jual ataupun merek yang kita jual. Misalkan kita jualan makanan nih. Nah, kita gunain hashtag yang tepatnya tuh misalkan hashtag makanan atau enggak hashtag jajanan Bandung misalkan. Pokoknya hashtag yang relate sama makanan kita. Misalnya kita jualan cilok berarti hashtag cilok Bandung, cilok cilok enak misalkan kayak gitu-gitu. Kita juga bisa gunain hashtag itu sebanyak mungkin gitu di Instagram. Jadi ketika orang nanti cari pakai hashtag yang sama, dia bisa ketemu sama akun kita gitu. Kayak gitu. Jadi ini juga bisa mengoptimalkan gitu ya dari konten yang kita bikin biar lebih bisa dipasarkan itu lebih luas lagi. Nah, kemudian manfaat iklan berbayar nih yang kelima. Nah, maksudnya itu apa? Ini kayak yang tadi sih gitu. Jadi, di mana kalau misalnya kita bikin feed Instagram ataupun konten gitu ya kayak Reels ataupun Instastory itu tuh kita bisa gunain fitur Instagram Ads di mana kita tuh bayar ke Instagram kemudian nanti sama Instagram di-share ke orang-orang yang target pasarnya sama sama yang udah kita pilih gitu. Jadi iklan berbayar tuh nggak sekedar bayar doang, tapi kita juga bisa pilih target pasar kita siapa, objeknya mau siapa, lingkungannya mau daerah mana itu bisa kita pilih dan tentang umurnya juga itu sedetail mungkin. Jadi kalau misalnya kita tepat menggunakannya, itu kemungkinan juga bisa berhasil dan bisa terjadinya penjualan gitu. Nah, kemudian yang keenam ini ada gunakan video sebagai salah satu konten. Nah, jadi ini tuh maksudnya apa? Supaya konsumen itu nggak bosen gitu sama konten kita, dimana kita kayak cuman gambar doang gitu. Kita kayak misalkan kita bikin snapgram tapi cuma berupa gambar ataupun postingan di feed Instagram. Nah, sekali-sekali kita gunain video sebagai salah satu kontennya karena review atau melakukan video tuh impact-nya tuh lumayan besar gitu. Kayak teman-teman juga pasti kalau bisa beli suatu produk, kalau ngeliat videonya tuh, misalkan dia kayak ngebolak-balik deh videonya gitu, kayak ngeliatin depan belakangnya kayak gimana, itu bakal lebih jelas gitu. Teman-teman bakal lebih yakin untuk beli produk tersebut dibandingin cuma lihat dari tampak depannya aja kan. Nah, jadi gunain video ini apalagi kayak teman-teman nge-review atau bikin konten-konten yang menarik gitu tuh, ini dampaknya tuh lumayan besar gitu buat sosial media kita. Kemudian yang ketujuh, itu rajin mendengarkan konsumen. Nah, itu apa maksudnya? Di mana ini sama kayak tadi kita nerapin customer relationship management, di mana kita tuh jangan sampai mengabaikan keluhan dari konsumen, masukan dari konsumen, mau itu baik mau itu buruk. Kalau baik berarti kan kita juga kalau kita dengan konsumen produk kita udah baik, kita berarti kita udah makin matang nih buat ngejual itu lebih luas lagi gitu, buat masalah itu lebih luas lagi. Tapi kalau misalnya komennya itu negatif gitu dari konsumen feedbacknya, nah kita juga bisa evaluasi dari situ. Kita bisa tahu apa aja sih kekurangannya tuh dari konsumen tuh yang bisa kita improve buat jadi lebih baik lagi untuk produk yang kita produksi selanjutnya. Nah, selanjutnya buat yang ke-8, buatlah kalender konten. Nah, ini buat teman-teman yang baru mulai bisnis bisa juga bikin kalender konten gitu. Tapi nggak usah yang ribet dulu. Jadi buat yang sederhana aja, di mana misalkan jadwal upload kontennya tuh tiap hari apa aja sih, teman-teman tuh bisa bisa tandain juga gitu. Misalkan buat idealnya tuh kalau kita bikin konten tuh ada konten edukasi, kemudian ada konten tentang entertain atau hiburan juga. Terus misalkan ada yang tentang kita emang hard sellingnya gitu buat fokus yang ngejualin. Nah, teman-teman tuh bisa bikin kalender kontennya itu gitu. Jadi biar konsumen tuh nggak bosen kayak misalkan kontennya edukasi terus atau misalkan kontennya cuma hiburan terus tapi nggak ada tentang kita ngejualinya langsung gitu. Nah, itu juga kan bikin orang apa ya? Kayak belum tentu ningkatin penjualan kayak gitu. Makanya kalau bisa kita atur gitu dengan sebaik mungkin jadwalnya. Kemudian yang ke-9 di sini ada monitor dan evaluasi. Nah, itu maksudnya apa? Nah, kita monitor dan evaluasi di mana kita bisa dicek juga kan buat engagement-nya tuh atau ada istilah AR gitu di sosial media kayak di TikTok dan juga Instagram. Itu maksudnya apa? Itu tuh adalah engagement rate di mana kita tuh bisa ngelihat
keterlibatan atau tingkat keterlibatan kita tuh udah nyampe mana sih gitu di akun kita melalui sosial media kita. Nah, kita tuh bisa cek dari situ, jadi kita bisa monitor dan evaluasi. Misalkan itu mengalami kenaikan, itu nanti ada plus berapa persen, ataupun kalau penurunannya juga min berapa persen, warnanya merah gitu kan. Nah, dari situ kita bisa evaluasi dari dari sosial media kita dan juga bisnis kita, entah itu kekurangannya dari bisnis kita ataupun sosial media kitanya. Jadi kita bisa melakukan evaluasi untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Nah, ini yang terakhir, ada yang ke-10, di mana meluangkan waktu untuk mempelajari media sosial. Nah, ini juga kita buta banget gitu, kita nggak tahu banget gimana cara kerjanya sosial media ini, kita nggak akan berhasil. Tapi kalau kita udah tahu nih titiknya, gimana cara menggunakannya dengan baik, justru itu bakal jadi maksimal gitu buat kita mempromosikan bisnis kitanya, dan itu bakal bisa jadi omsetnya cepat gitu naiknya tiap bulannya. Nah, itu karena kita mempelajari sosial media itu dengan baik, kita tahu algoritmanya tuh gimana sih, kita tuh harus posting jam berapa sih. Nah, kalau bisa tuh kayak posting tuh kita ada waktu tetapnya, kayak misalkan jam 12 siang. Nah, kalau bisa kita tuh maksimalin selalu kontennya tuh upload jam segitu gitu. Karena yang maksimal tuh kalau nggak salah tuh sekitar siang jam 12 itu, kalau nggak emang di pagi hari gitu. Jadi sekarang orang tuh emang baru buka HP. Kalau misalnya malam-malam kan orang-orang udah pada tidur tuh. Jadi mungkin nggak maksimal. Ada yang lihat tapi emang nggak banyak kayak gitu. Nah, itu tuh kita harus tahu juga. Makanya pentingnya meluangkan waktu untuk mempelajari media sosial ini supaya kita tahu cara kerjanya sosial media ini supaya maksimal itu kayak gimana. Nah, selanjutnya, selain tadi kan kita udah mempelajari tips untuk mengembangkan bisnis kita melalui media sosial. Nah, nggak cukup sampai di situ. Setelah itu tuh kita harus bisa mempertahankan nih pelanggan-pelanggan ataupun konsumen yang udah kita dapetin, audiens yang udah kita dapetin, followers kita bertambah. Nah, gimana cara kita bikin mereka tuh tetap stay follow kita. Jadi, nah, ini tuh ada namanya customer engagement. Itu maksudnya apa? Jadi, customer engagement ini adalah suatu hubungan komunikasi atau interaksi yang terjalin antara para pemilik kepentingan eksternal seperti konsumen atau pelanggan dan juga pihak internal. Nah, pihak internal itu produsen ataupun perusahaan. Jadi, ini juga udah beberapa kali aku mention dari tadi mengenai customer engagement ini, karena ini tuh penting banget. Jadi kita tuh harus bikin interaksi, bikin hubungan yang baik antara pelanggan dan juga perusahaan, supaya nanti juga banyak kan tadi manfaatnya yang udah aku sebutin. Pelanggan bisa jadi loyal, bahkan bisa jadi pembelian berulang gitu ke produk yang sama, ataupun ngaruhnya tuh ke produk lainnya yang kita jual kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada cara meningkatkan engagement di sosial media. Karena tadi kita udah tipsnya untuk untuk melakukan sosial medianya gitu, untuk meningkatkan sosial medianya. Sekarang kita bikin caranya untuk menetapkan orang-orang itu tetap stay dan loyal sama kita di sosial media. Nah, gimana sih caranya? Di sini ada beberapa. Ada 7 ya, ada 7 cara meningkatkan engagement di sosial media. Apa aja nih? Jadi untuk yang pertama, yaitu unggah konten secara rutin. Nah, ini seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau misalnya kita upload kontennya itu secara rutin, ini tuh bisa ningkatin engagement di mana dia tuh masih seenggaknya at least dia tuh masih nyadar gitu, kayak kita tuh masih jualan nih. Kalau teman-teman bayangin deh, kalian lihat suatu akun Instagram yang dia tuh udah kontennya tuh misalkan divisinya tuh terakhir tahun lalu 2022 Desember, terus highlightnya juga nggak ada, ditambah dia nggak bikin instastory hari ini. Jadi pas teman-teman lihat, teman-teman kalau ngerasa dia masih jualan nggak sih, pasti kan kayak ini kayak diraguin gitu, kayak ini masih jualan nggak sih, dia pengen beli tapi takutnya emang udah nggak jualan karena udah nggak aktif lagi. Nah, makanya itu pentingnya buat unggah konten secara rutin supaya ini eh, biar tahu, orang tuh tahu eksistensi si perusahaan kita tuh masih ada nih, kita masih jualan nih gitu. Kalau bisa tiap hari, kalau emang feeds Instagram kita nggak tiap hari, at least kita bikin Insta Story gitu setiap hari. Kalau misalnya mau gampang, temen-temen bisa bikinnya tuh template gitu, kayak misalkan template buat di-share tiap harinya. Itu nggak apa-apa, yang penting seenggaknya tuh ada dulu gitu kontennya secara rutin. Selanjutnya, yang kedua, perhatikan waktu posting. Nah, kita tuh harus merhatikan gitu waktu posting kita tuh nggak bisa sembarangan. Nah, jadi kita harus postingnya tuh
ada waktu tetapnya, kalau bisa kita tetapin. Misalkan setiap hari kita uploadnya itu jam 12 siang gitu. Nah, jadi setiap harinya tuh kan itu buat Instastory tuh 24 jam ya. Ketika 24 jam udah tuh udah dihilang. Nah, biar kita tuh terus-terusan kan bikin konten secara rutin. Nah, kita tuh lihat waktu posting juga supaya nggak ada jeda di mana kita tuh nggak bikin konten sama sekali. Jadi setiap jam 12 misalkan kita tetapin. Jadi kita upload nih jam 12, besoknya juga hilang nih yang itu, kita upload lagi gitu supaya terus berulang gitu cycle-nya tuh orang tuh tahu kita ada kontennya gitu. Kemudian yang ketiga, gunakan gambar yang menarik. Nah, ini tuh jadi buat kita bikin konten tuh nggak bisa asal-asalan. Pasti kita juga tertarik kalau misalnya kontennya itu menarik gitu, kalau gambarnya tuh bagus gitu kan. Kalau misalnya gambarnya polosan misalkan gitu, itu kan kita juga jadi kayak nggak tertarik gitu buat beli produknya, walaupun kita memikirnya kalau bikin konten tuh oh konten doang gitu, padahal itu tuh ngaruh banget sama produk yang kita pasarkan gitu, sama merek kita, sama perusahaan kita, itu tuh sangat berdampak gitu. Walaupun kita nganggapnya itu hal sepele, tapi itu berdampak sama penjualan kita, meskipun cuma dari visual yang kita lihat doang gitu, menarik atau enggaknya. Makanya selain gunain gambar yang menarik juga, kita tuh harus punya color palette yang menggambarkan itu tuh bisnis kita nih gitu. Misalkan aku punya bisnis fashion pakaian. Nah, aku misalkan dominan warna pink karena aku jualannya buat cewek. Nah, aku tuh kalau bisa bikin kontennya tuh yang sesuai gitu. Misalkan konten feeds-nya tuh emang dominan pink supaya orang-orang tuh udah khas gitu, udah tahu oh ini kalau misalnya muncul di feeds Instagram dia, oh udah tahu nih ini tuh kontennya dari perusahaan kita gitu, punya merek kita kayak gitu. Jadi udah ada ciri khasnya juga. Nah, kemudian yang keempat, memaksimalkan fitur yang ada. Nah, ini tuh maksudnya apa? Jadi kita maksimalin fitur yang ada di sosial media tersebut. Kayak misalkan di Instagram atau di TikTok deh. Kita ada misalkan di Instagram ada fitur apa? Kayak misalkan Q&A gitu di Instastory. Nah, kita tuh bisa maksimalin fitur itu gitu buat kita ningkatin engagement di sosial media. Kita bisa ngobrol sama audiens kita gitu, sama followers kita, ataupun kita juga bisa ya berhubungan langsung lah, misalkan melalui DM Instagram itu kita bisa maksimalkan juga. Atau enggak misalkan kalau di TikTok nih kita maksimalin, kan ada TikTok Shop ya sekarang kan. Nah, kita tuh selain kita buat akun buat kita bikin konten biasanya, kita juga daftarin si perusahaan kita tuh untuk ngejualin di TikTok Shop-nya. Itu sebenarnya bisa masuk ke e-commerce juga. Nah, tapi kan kita maksimal fitur yang ada karena itu udah ada fitur penjualannya, kita juga bisa gunain, apalagi ada free ongkir yang ningkatin orang tuh makin pengen beli gitu. Nah, selanjutnya di sini ada komunikasi dua arah. Nah, ini tuh penting banget juga. Kenapa? Karena komunikasi dua arah itu bikin pelanggan itu makin yakin sama percaya gitu. Adanya kepercayaan antara pelanggan ke perusahaan. Kayak misalkan kalau kita nih bikin konten feeds di Instagram, kemudian kita matiin turn off si komennya, jadi dia nggak bisa komen. Kan jadi kita tuh kayak ngerasa dibatasin kan sebagai pelanggan gitu buat kita ngomentarin postingan tersebut. Padahal kalau kita nyalain tuh, misalkan orang tuh bisa aja komen kayak dia nanya, kak ini harganya berapa? Atau enggak dia komen, ih lucu banget yang warna merah gitu, yang bikin dia mau beli dan orang tuh jadi ngeliat juga gitu. Yang bikin engagementnya itu makin naik juga. Makanya itu penting juga komunikasi dua arah. Dan kalau misalnya pelanggan tuh nanya, mau itu melalui publik gitu kelihatan di komen ataupun melalui DM gitu Instagram misalkan, nah harus kita balas sesegera mungkin karena itu tuh yang ngebentuk kepercayaan juga dari pelanggan ke perusahaannya tuh gimana gitu. Kalau kita balasnya cepat, pasti pelanggan tuh makin ngerasa kita tuh profesional dan kita tuh ngerasa si pelanggan itu penting gitu, dia merasa diprioritaskan kayak gitu. Makanya penting juga ini komunikasi dua arah ini buat kita terapkan buat ningkatin engagement di sosial media kita. Kemudian untuk yang keenam, gunakan strategi yang tepat. Nah, ini tuh maksudnya apa? Jadi kita tuh harus milih strategi yang tepat buat sosial media kita karena kita nggak bisa nyamain akun kita gitu, akun sosial media kita disamain sama kompetitor kita gitu. Pasti ada pembedanya. Nah, kita tuh gunain strategi yang tepat. Misalkan kayak kita pakai strategi soft selling gitu buat penjualan di sosial medianya. Nah, itu bisa disesuai juga dan
untuk strategi sendiri itu tuh dapat berubah gitu buat perusahaan kita. Semakin kita semakin besar juga, semakin kita besar juga gitu perusahaan kita, otomatis strateginya juga semakin kompleks dan semakin matang gitu dibandingkan kalau misalnya perusahaan kita masih kecil. Makanya kalau kita misalkan si bisnisnya belum terlalu besar, kita nggak usah dulu mikirin kayak strateginya harus yang seribet apa, harus detail mungkin. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja sambil kita jalanin bisnis kita, sambil kita juga pakai strategi yang sederhana dulu gitu. Yang penting bisnis kita tuh eksistensinya masih ada kayak gitu. Kemudian ini ada yang ketujuh, yang terakhir, yaitu analisis engagement secara rutin. Nah, ini penting banget, yang aku udah bilang tadi, di mana di Instagram dan juga di TikTok tuh ada yang namanya engagement rate, di mana kita tuh bisa ngecek gitu. Buat akunnya sendiri kalian bisa lihat tuh di bagian, kalau di profil akun kalian tuh kalian bisa lihat nanti di situ ada engagement dari perusahaan kita, dari TikTok dan juga dari Instagram kitanya. Kita bisa lihat itu grafiknya tuh naik atau turun. Kita bisa lihat juga analisis itu tuh audiens kita tuh banyaknya tuh laki-laki atau perempuan sih, dari daerah mana, dan juga umurnya berapa rentangnya. Itu bisa dilihat di si engagement rate-nya ini. Jadi kita bisa lihat dan kita jadi bisa sesuaiin konten yang cocok, misalkan audiens kita umurnya sekitar berapa, kita bisa sesuaiin. Kemudian dari kota mana aja sih atau dari negara mana aja sih, kita juga bisa sesuaiin kontennya supaya lebih maksimal nantinya. Jadi analisis engagement secara rutin ini juga penting supaya kita bisa evaluasi nantinya dan bisa lebih baik lagi buat ningkatin engagement di sosial media kita kayak gitu. Oke, selanjutnya ini udah selesai ya mungkin dari materi yang aku sampaikan mengenai how to grow a small business using social media. Jadi teman-teman tadi kan udah dapat ilmu juga, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang pengen bertanya gitu seputar sosial media ataupun cara ngembangin bisnis juga gitu, boleh banget ditanyain aja. Oke, mungkin nggak ada yang bertanya ya. Oke, kalau misalnya udah dicukupkan gitu, kalau dari teman-teman nggak ada yang nanya, aku tutup aja. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya personal gitu ke aku, boleh lewat WA aku atau lewat Instagram aku di Nanisa. Nanti DM aja kalau misalnya mau nanya-nanya gitu. Misalkan kalau nggak sempat di sini gitu ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah join, yang udah hadir dari awal sampai sekarang udah selesai gitu. Semoga ilmu yang tadi udah aku sharing bisa bermanfaat buat bisnis teman-teman ke depannya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh. Iya, terima kasih juga.